Kembali lagi bersama kami dalam Project Training Project Management 5 Week Series dengan topik pembahasan kali ini mengenai Project Cost dan Schedule Risk Assessment. Masih bersama narasumber kami yakni Bapak Irwan Hidayat, STMM, TMPM. Sudah hadir ya Bapak ya? Sudah hadir. Sudah baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kali ini kita akan langsung saja untuk masuk ke acara inti yakni pemaparan materi dengan Bapak Irwan Hidayat mengenai Project Cost dan Schedule Risk Assessment. Waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam kepada Bapak Ibu. Semoga karunia kesehatan dan kenikmatan masih kita nikmati seterusnya. Amin. Dan semoga nanti pas pada waktu menerima sharing ini juga bermanfaat Pak ya. Jadi alhamdulillah kita sudah minggu keempat ya, dengan rencana 5 week ya, 5 minggu. Intinya sebaik-baik ilmu pengetahuan itu yang diamalkan dan sampaikan gitu Pak ya. Jadi nanti harapannya diskusi atau ilmu yang kita dapat bersama-sama ini bisa diamalkan di kerjaan masing-masing, ataupun kalau tidak diamalkan secara langsung, secara tidak langsungnya kita mendeliver ilmu ini ke yang lain gitu ya. Oke, baik. Saya coba flashback ke belakang dahulu ya, supaya pikiran kita, imajinasi kita masih mengingat beberapa minggu yang lalu gitu ya. Jadi kalau minggu pertama yang lalu itu kita mempelajari mengenai framework ya, project framework dan siklusnya gitu. Ada phase 1, phase 2, phase 3 gitu kan ya. Kalau phase 1-nya itu inisiasi, nah phase 2-nya itu planning gitu ya Pak. Eksekusi, lalu monitoring dan closing gitu. Itu project management secara definisi atau secara framework gitu Pak ya, Bapak Ibu ya, ataupun secara step gitu Pak. Ya, meskipun nanti di luaran ada yang memakai beberapa step aja, yaitu memang dia memakai metodologi yang lain. Kebetulan kemarin kita minggu kedua mendiskusikan mengenai metodologis dari project manajemen gitu ya. Jadi dari metodologis itu adalah penerapan atau sebenarnya teoretikal tapi praktikal juga nih. Jadi dari kelima piece itu kita bisa merunning suatu project dengan metodologi ini gitu ya. Kemarin kita ada sharing 16 metodologis ya, minggu kedua itu ya, ada adaptive project framework, ada agile gitu kan. Agile itu yang robust gitu pakai agile gitu ya. Terus ada yang pakai benefit realization, jadi inisiasi projectnya itu harus berdasarkan benefit. Kalau ini nanti kita running tidak dapat benefit di awal gitu, tidak di running projectnya seperti itu. Itu rata-rata di project-project UMKM gitu ya. Terus ada yang critical chain project management gitu. Jadi critical-criticalnya nanti dari WBS ya, dari work breakdown structure itu kita cari step yang critical lalu di manage gitu. Hingga secara keseluruhan intinya yang bobotnya tinggi atau yang berat-berat itu kita kerjakan duluan, yang kecil atau yang bobotnya ringan kita kerjakan belakangan gitu ya. Ada yang ACM juga event chain methodology, ada XP Extreme Program, ini software development ya. Jadi seperti yang kita tahu, project management sekarang kan banyak sekali toolsnya, tools dan softwarenya gitu kan. Kalau kemarin kita sudah membahas tools apa yang sering kita pakai dan lainnya
Microsoft Project, terus Primavera yang kebetulan sekarang adalah Primavera 6 gitu ya. Ada Excel, Microsoft Office, segala macam gitu. Itu adalah salah satu dari sekian banyak tools yang biasa dipakai di project management. Kayak Zoom malam yang kita pakai ini adalah merupakan salah satu metode yang bisa dipakai untuk project management gitu Pak. Meeting ya, meeting itu kan salah satu koordinasi atau monitoring project bisa dengan meeting. Oke, ada Kanban kemarin ya dari Jepang itu mirip dengan namanya LSS atau Lean Six Sigma gitu nanti. Meskipun Lean itu ada sendiri nanti. Kalau Lean itu adalah membuang semua sampah atau waste yang ada di project. Contohnya apa? Pertama, waktu tunggu barang itu Pak ya. Sebisa mungkin kita buang itu waste-nya. Dengan cara apa? Jauh-jauh hari harus kita pesan barangnya dulu, materialnya dulu gitu ya. Jadi nggak ada waktu tunggu gitu. Seumpamanya ada hujan, musim hujan ini kalau kita bangun rumah atau kita ini kan bermasalah gitu. Jadi mitigasinya dengan apa? Membuang waste-nya. Bisa dengan cover gitu. Oke, ada lagi yang lean ya. Tadi kan lean itu membuang waste-nya. Ada Prince 2 gitu. Project in Control Environment gitu. Prince 2 itu. Jadi Prince 2 itu cocok untuk apa yang high tech, yang project-project IT gitu ya. Project-project telekomunikasi, IT, informasi itu kebanyakan, ya, tidak semua sih, kebanyakan memakai metodologi Prince 2 gitu. Jadi nanti kita sesuaikan masing-masing metodologi yang minggu kedua itu yang kita dapat, kita sesuaikan dengan project yang akan kita running gitu ya, atau project yang akan kita hadapi. Jadi banyak sekali, ada Prism sampai 16 ya. Ada Scrum yang paling lagi ini ya, Scrum itu. Jadi Scrum itu nanti kan ada, kita bagi lagi menjadi ada Scrum Master, Scrum Team gitu ya. Dan lain sebagainya. Lean Sigma tadi sudah waterfall. Nah, itu waterfall itu adalah seperti seri gitu ya. Jadi series. Jadi dia tidak akan ke step lanjut kalau step sebelumnya belum selesai. Seperti waterfall itu rapi gitu, prosesnya kerjanya rapi. Contohlah kita bikin rumah, pondasi dulu, tembok dulu, struktur dulu, seperti itulah. Jangan nanti bikin pondasi dulu langsung genteng, itu kan tidak ada penumpangnya gitu. Itu adalah salah satu contoh aplikasi dari proyek waterfall gitu ya Pak. Banyak lagi ya. Kemarin minggu kedua sudah kita bahas. Lalu minggu ketiga kita kemarin sempat bahas atau diskusi mengenai project monitoring Pak ya. Ada apa? Kurva S gitu ya. Grafik hubungan antara plan proyek versus aktual project progress gitu ya. Jadi nanti proyek kita itu apakah behind schedule atau ahead schedule gitu-gitu. Apakah ini secara fisiknya, secara tabelnya ini 50%, betul nggak secara fisik itu 50% gitu ya. Tapi kadang-kadang memang apa yang ditampilkan atau disuguhkan di grafik S-curve itu tidak sama dengan kondisi fisik di lapangan. Jadi 50%-nya S-curve itu belum tentu fisiknya 50% juga. Dan kebalikannya, 50% monitoring di S-curve bisa juga itu lebih dari 50%. Karena apa? Kalau dia memakai metodologi CPM tadi, yang dikerjakan kan yang bobot berat dulu Pak ya. Jadi 50% dari bobot berat itu dijumlah bisa lebih dari 50%. Begitu. Ada kurva S, ada apa kemarin, yang masih ingat kemarin CPM, ada EVM gitu ya. Ya rata-rata monitoringnya ya pakai itu. Oke. Ada tabel rekomendasi juga kemarin kita bahas kalau proyek nilai kontrak kecil, sedang dan besar itu pakai S-curve, pakai CPM atau pakai EVM, itu ada tabelnya itu. Kemarin kalau nggak salah di slide-nya. Slide-nya kan sudah di-sharing ya Bapak di share folder itu, di G Drive ya, sekalian rekamannya. Oke, baik.
itu prolognya ya, itu sekedar flashback ke belakang mengenai 3 minggu kemarin yang telah kita diskusikan dan kita sharing ya. Sekarang kita menginjak week keempat. Di sini nanti kita coba diskusi mengenai cost engineering gitu ya. Silahkan Bu di next. Oke, cost engineering namanya kan, cost itu biaya, itu bahasa Indonesianya kan, teknik mengelola anggaran gitu ini ya. Jadi dulu historinya itu kenapa dimunculkan ada ilmu cost engineering, ada departemen cost engineering, itu adalah karena pada awalnya dulu membangun itu atau mendirikan proyek itu tidak memberikan biaya, asal bangun tiba-tiba setelah jadi biayanya membengkak di belakang seperti itu. Jadi intinya cost engineering itu merupakan preventif dari suatu studi kelayakan untuk biaya atau anggaran, supaya nanti anggaran yang dipakai di proyek itu adalah bukan hemat, optimum gitu. Kalau hemat sih nanti hubungannya sama kualitas jelas nanti ya. Kita cost engineer-nya hemat sekali, ternyata kualitasnya jelek seperti itu. Itu kita hindari juga. Jadi cost engineering nanti secara budget optimal, sesuai gitu, meet gitu ya. Dan secara kualitas itu adalah tercapai seperti itu. Kenapa? Karena dulu kenapa kita bangun tidak membuat biaya itu karena sumber dayanya terbatas gitu ya. Sumber daya apa yang kita miliki itu terbatasnya untuk perhitungan biaya dalam satu proyek itu Pak, maksudnya. Ya, akhirnya dibentuklah ada suatu perkumpulan ya, kurang lebih tahun berapa, 50-an lah, itu di Amerika, namanya The American Association of Cost Engineering gitu. Jadi kalau mau belajar cost engineering atau rujukan dari kayak gini, kayak kita belajar apa itu industri oil and gas gitu. Industri oil and gas itu rujukannya biasanya API berapa gitu. Kalau ini kita coba mengadop dari The American Association of Cost Engineering atau AACE gitu. Oke, next Bu. Itu sudah pengertiannya. Pengertiannya adalah itu AACE tadi ya. Suatu bidang engineering, ya kan, yang meliputi penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan menggunakan pengalaman dan pertimbangan engineering, ya kan. Jadi prinsip-prinsip ilmiah dan teknik, jadi digabungkan antara ilmiah dan teknik. Terus dikombin juga dengan experience kita atau pengalaman kita untuk estimasi budget, gitu loh. Jadi nanti dikendalikan antara ilmiah, teknis, dan pengalaman kita. Makanya perlu sekali adanya cost engineering seperti itu. Biasanya itu terbagi menjadi 2, Pak. Itu ada biaya estimasi atau biaya perkiraan dan pengontrolan anggaran seperti itu. Jadi kalau di satu proyek itu cara pandang owner project ya, dan cara pandang seorang eksekutor atau kontraktor itu beda. Memandang ini saya persempit ya, memandang suatu cost atau suatu budget atau suatu anggaran dari 2 sisi ini beda, Pak. Di sisi ini, di sisi owner, pengennya itu adalah meluncing atau membeli ide project yang semurah mungkin gitu kan ya. Kalau dari sisi kontraktor atau eksekutor, biasanya di phase 3 itu pengennya adalah harga termahal. Nah, makanya dulu itu sempat tidak ada namanya OE, EE, HPS, itu tidak ada. Harga berikan sendiri, operation estimation atau engineering estimation itu tidak ada. Makanya di project management modern itu ada namanya seperti itu, engineering estimate, operation estimate,
atau harga perkiraan sendiri gitu. Makanya kalau ada suatu tender ya itu sangat rahasia sekali gitu HPSOE itu ya. Tidak mungkin dipublish gitu. Makanya itu cara membuat HPSOE juga ada ilmunya juga. Pertama adalah kita survei pasar ya. Survei pasar itu harga pada waktu itu gitu, harga pasar. Plus kita delivery ya, plus kita perawatan di gudang. Dijumlahkan semua nanti jadi HPSOE gitu. Semua itu material aja ya. Apabila kita launching project-nya itu adalah EPC, Engineering, Procurement and Construction, dimasukkan juga unsur resourcing, ya kan? Unsur semua dimasukkan. Akhirnya ada suatu titik atau poin harga pasar, baru nanti ditenderkan. Di tender itu kita kasih margin 5% plus minus gitu Pak. Jadi kalau ada tender, terus peserta tendernya itu memasukkan harga antara 5% plus minus itu sebagai pemenang. Ya, kalau kalau vendor itu mensubmit harga terlalu murah, fail gitu ya, terlalu mahal, fail. Yang bagus kriterianya adalah apa? Mendekati HPSOE kita. Itu Pak ya. Anggaplah HPS kita plus minus gitu aja. Tetapi ya saya nggak ngomong project government, beberapa project government gitu HPSOE-nya bocor gitu-gitu ya. Itu sangat dalam, kalau etika bisnis itu sangat tidak etis gitu. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Lanjut Bu. Oke. Tadi kan ada cost estimating dan cost control gitu ya. Kalau cost estimating ini kalau sesuai dengan tahapan proyek itu ada planning dan konseptual. Ini P1 ya. Desain P1, construction nanti P3 gitu ya. Jadi mengestimasi atau memperkirakan suatu dana atau pendanaan itu dilihat dari tiga itu. Tadi kan kalau ada ilmiah, ada teknis, dan ada pengalaman tadi ya. Ini ada planning, konsepnya project apa, planningnya project apa, desain project seperti apa, dan biaya konstruksinya seperti apa. Yang seperti saya bilang tadi kan, survei harga pasar, ya kan? Survei apa, pendapat apa namanya itu ya, survei level atau rate dari suatu disiplin. Engineering ini berapa, engineering ini berapa gitu ya, di suatu daerah atau suatu negara gitu. Lalu konstruksinya nanti dijumlahkan semua, terus plus minus 5% tadi. Kalau memang proyeknya itu multi years, kita plus ya, kita tambahkan faktornya. Faktornya apa? Faktor inflasi gitu. Inflasi Indonesia sekitar ini kalau di Indonesia gitu. 5-7% atau berapa saya lupa. Seperti itu. Oke, cost estimating itu pun dibagi menjadi 3. Gitu. Ada preliminary estimate, sebelum ya, ada semi detail estimate, dan ada definitive estimate. Jadi nanti yang dipakai tender apa Pak berarti Pak? Definitive estimate gitu ya, yang di launching di tender nanti. Supaya itu mengikat harganya. Gitu ya Pak. Oke, lanjut Bu. Ya, oke ya. Cost estimating tadi kan apa? Cost engineering dibagi menjadi 2 ya, cost estimating dan cost control. Cost estimating dibagi menjadi 3 ya kan, preliminary, semi detail dan definitif itu. Oke. Lalu preliminary itu apa gitu ya. Jadi preliminary itu ada di tahap atau P1 atau ini planning ya, inisiatif tadi. Belum ada desain project. Gitu ya.
Jadi tadi kan kalau estimating itu kan planning, konseptual, desain, dan construction. Yang kedua adalah dibutuhkan untuk analisis studi kelayakan. Jadi nanti kita ada layak nggak proyek ini. Kalau layak dihargai berapa gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor untuk dijadikan kita sebagai HPSOE. Lalu perhitungan preliminary estimate dilakukan secara kasar aja, karena preliminary kan berdasarkan apa? Berdasarkan informasi harga. Siapa tahu ada proyek jenis yang sudah di-close pada waktu tahun sebelumnya, gitu. Bisa kita jadikan parameter di situ. Tapi kalau memang tadi kan saya bilang inflasi gitu ya, kecuali kita kalau di, mohon maaf, di Middle East gitu, mungkin tidak ada inflasi di sana. Jadi harganya kambing ini 100 real, terus akan 100 real seperti itu. Kalau di negara lain itu kan kita mengalami inflasi gitu ya. Jadi ada proyek sejenis sebelumnya, oke, kita cari informasi, kita cari budgetnya itu berapa. Kalau sudah proyek running, itu gampang dapatkan data gitu Pak. Kecuali tender ya, kalau tender itu memang dirahasiakan harganya. Terus persatuan produksi, persatuan fusi, ataupun persatuan luas. Itu dari preliminary estimate. Nah, kalau mau lihat contohnya, bisa, selanjutnya Bu, next. Oke. Iya. Pak Irwan, tanya Pak. Halo, ya Pak. Ya, boleh tanya Pak Irwan? Silakan Pak Pak Sunoto. Irwan, untuk membuat untuk membuat satu preliminary estimate itu, kalau misalnya ada similar project yang mungkin projectnya hampir sama begitu, bisa nggak Pak itu menjadikan referensi atau diduplikat gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya biasanya itu kalau untuk profit itu kita naikkan berapa persen Pak? 5, 10%, 15% dari apa namanya, dari ini ya, dari estimate akhir ya. Ya, Bagaimana Pak? ya. Umumnya seperti apa ya? Ya, saya bicara praktisnya Pak ya. Jadi bicara common praktisnya Iya. seperti apa itu ya. Tadi kan sah-sah aja kan Pak ya, ada proyek sejenis atau similar tadi, baik Iya. dari technical, terus dari apa geografis. Geografis itu maksudnya posisi proyeknya, atau di tengah hutan atau tengah laut atau gitu loh maksudnya ya. Dan lain-lain. Pokoknya proyek sejenis, Ya. waktunya juga sama gitu ya. Boleh kita pakai acuan. Kita hitung tahunnya juga Pak. 1 tahun ke belakang berarti kita tambahkan aja. Inflasi tadi kan 5-7%. Tambahkan itu Pak. The whole project, biaya project Oke. itu tambahkan itu gitu. Mundur lagi 2 tahun yang lalu proyeknya, tambah lagi 5% atau 7% gitu. Oke. Iya, pokoknya kalikan, kalau inflasi itu kalikan Oke. itu gitu Pak. Terus apa tadi yang kedua Ditambahkan tadi? inflasi ya Pak? Iya, ya. Itu udah wajar lah dilakukan di kawan-kawan procurement itu. Tahu lah nanti dari Kementerian Keuangan itu kan mesti apa? Mempublish ya, inflasi Indonesia itu tahun ini sekian gitu. Tinggal cari di web itu banyak juga. Oke, terus yang kedua tadi apa Pak? Lupa aku. Oh, yang kedua itu biasanya dari, berarti kenaikan untuk memberikan profit ke istilahnya ke vendor itu dari harga akhir, apakah 5%, umumnya 10%, 15% begitu sebagai apa ya, untuk apa namanya Pak, itu ya, estimate price-nya gitu ya Pak ya, totalnya gitu ya Ini ya ya. biasanya. Ini Ya, ya ya. Keuntungan untuk kedua belah pihak Pak ya. iya betul. Ya. Tadi kan kita sudah diskusikan mengenai kalau kita launching tender, HPSO-nya kan faktornya banyak tuh kan ya. Kalau IPC itu lebih banyak, Iya. ada inflasi, yang jelas itu ada inflasi gitu. Terus jangan lupa ada komponen apa itu material impor atau enggak gitu kan ya.
harganya jelas beda gitu nanti. Oke. Ya, jadi kita cek material impornya itu sekian dolar plus biaya pengirimannya apakah pakai air freight atau sea freight gitu ya, apakah lewat darat atau lewat laut, kita perhitungan juga itu. Tapi biasanya ada penjual, bukan COD, penjual yang langsung point of deliver-nya itu perusahaan kita gitu ya. Itu enak gitu kayak Oke. gitu tuh. Ya. Jadi supaya Ya, untung ya. kedua belah pihak, cari HPSO yang mendekati. Tadi kan ringnya antara 5% turun atau 5% naik, Pak ya. Cari vendor yang Iya. penawarannya mendekati HPSOE kita gitu ya. Itu kalau kita hanya melihat satu sisi ya, melihat satu sisi keuntungan gitu. Kalau melihat dua-duanya, selain harga, kita kan ada teknis. Nah, gitu kan. Pertama kali tender yang dilakukan itu adalah evaluasi Pak, Iya. evaluasi teknis ya. Teknis lolos, nah baru tarung harga di situ. Begitu mungkin Pak Iya. maksudnya. Oke, iya, ya, betul sih Pak, betul-betul. Dalam artian saya berpikir jangan sampai kita sebagai pembeli, jangan sampai kita yang sebagai Owner user gitu atau ya. penyedia project merugikan ke ya sebagai owner itu terlalu rugi atau bahkan merugikan yang mendapatkan project begitu. Artinya kita fair aja ya Fair dari fair aja situ. Pak. Ya, fair. Ya contoh kayak menentukan Iya, iya. tarif pekerja gitu, tarif manpower gitu kan ya. Jadi rate engineering di Jakarta sama rate engineering katakanlah Balikpapan, rate engineering Surabaya beda-beda gitu kan. Kita lihat juga geografisnya di mana gitu tadi. Iya, betul. Ya, oke. Tadi nyampe mana nih? Nyampe. Contoh ya tadi ya. Oke, oke Oke, Pak, makasih Pak contoh. Irwan. Oke, monggo Pak. Sami-sami. Eh, contoh dari preliminary estimate. Nah, ya namanya preliminary kan harga kasar aja. Contohnya semen gitu kan ya. Harga semen di pabrik berapa, terus dilinearkan dengan produksi dari pabrik semen itu per tahun. Gitu. Jadi nggak usah per tahun, per day gitu aja ya. Seumpama gini, kita membangun suatu apartemen gitu ya. Kan berapa tingkat, 100 tingkat atau berapa gitu. Dalam sehari, apakah kapasitas produksi semen, katakanlah semen A gitu, mampu memprovide kebutuhan semennya. Gitu. Nah itu nanti biasanya ada harga tersendiri kalau kita ada MOU dengan pabriknya ya, ada MOU dengan pabriknya, kamu produksimu kan 80 ton per day gitu kan ya. Sedangkan proyekku perlunya 100 ton per day. Bisa nggak kamu provide? Bisa, asal kamu ada additional fee gitu, biasanya gitu. Apapun lah, nggak ada semen lah. Katakanlah pipa, atau motor, atau apapun ya. Kalau kita memang ada MOU dengan manufacturing itu, dengan pabrik. Ya sama kayak hotel gitu ya. Kita ada MOU dengan hotel, bisa gitu. Dan lain sebagainya. Terus harga per meter panjang jalan gitu-gitu kalau di proyek sipil ya. Kalau di proyek struktural kan tonase biasanya gitu. Kalau proyek ya struktural juga itu ada, kalau ada pengelasan gitu ya, berapa berapa panjang yang kamu full welding, maksudnya full weldingnya berapa, terus ada berapa join gitu kan. Itu adalah contoh dari salah satu penentuan untuk preliminary estimate tadi. Oke, lanjut Bu. Ya, setelah kita tahu preliminary estimate dan contohnya, ini yang kedua adalah
semi detail estimate, ya. Jadi semi detail estimate itu ada pada tahap konseptual. Terus basic desain proyek sudah ada sehingga cost estimate dapat dihitung berdasarkan perkiraan kuantitas, pekerjaan dan data harga satuan. Jadi dari PE tadi, dari preliminary estimate tadi dikembangkan menjadi semi detail estimate, itu kan ya. Tadi kan berdasarkan desain dan kuantitas pekerjaan gitu ya, dan bobot harga satuan. Jadi nanti kalau kita bikin BPS, kan ada ya BPS itu stepnya, itu kan waktunya berapa, lalu bobotnya berapa. Di total nanti harus 100% gitu kan ya. 100, kalau distribusi normal sih enak, karena kan bobot per tas atau per step itu kan tidak sama gitu. Jadi gitu. Makanya tadi kalau saya di awal-awal yang di minggu kemarin itu saya bilang CPM itu kan critical part management gitu ya. Itu adalah suatu cara atau metodologi project management untuk menyelesaikan suatu project dengan diambil kritikalnya dulu atau yang bobotnya berat dulu. Baru nanti yang ringan ditaruh belakangan gitu ya. Terus selanjutnya dibutuhkan untuk dasar pertimbangan penyiapan dana bagi owner. Jadi semi detail estimate ini diperlukan juga untuk pertimbangan penyiapan dana dari owner gitu. Jadi owner sendiri pun sumber dananya macam-macam juga, ya kan? Ada dari konsorsium gitu. Konsorsium itu beberapa investor gabung. Ada juga kalau proyek pemerintah sih jelas ya. Kalau proyek government atau pemerintah jelas dari Kementerian Ekonomi gitu. Terus kalau ini ngomong swasta banyak sekali sumbernya gitu. Ada dari single pendanaan single, pilih mandiri, istilahnya sekarang pendanaan mandiri, terus pendanaan apa itu konsorsium tadi, beberapa tadi, dan kalau mungkin Bapak di industri minyak ini ya, apakah kita terikat dengan pemerintah dengan sistem apa dulu gitu, perusahaan kita gitu ya. Apakah kontraknya dengan pemerintah itu apa? Gross split atau cost recovery gitu kan, atau apa gitu kan ya. Jadi dan penyiapan dana untuk katakanlah di dunia minyak gitu ya, kan ada dua kontrak gitu kan, gross split sama cost recovery gitu. Dari pembagian keuntungan pun beda mereka gitu. Sama-sama kita reportnya ke SKK Migas, umpamanya gitu kan. Kita siapkan project charternya, kita siapkan slide presentasinya, slide deck-nya, kita present ke mereka bahwa nanti saya mau running project ini, keuntungannya ini, waktunya adalah sekian gitu ya. Impact-nya ke environment ini gitu. Nah, dari SKK Migas itu atau katakanlah regulator dikumpulkan beberapa proyek baru naiknya ke kementerian gitu gitulah pokoknya. Oke, ada pada tahap konseptual. Ya. Basic desain project sudah ada sehingga estimate dihitung berdasarkan berikan kuantitas tadi. Lalu dibutuhkan untuk pertimbangan penyiapan dana bagi owner sehingga disebut juga budget estimate bagi owner. Ini penyebutan istilah aja Pak ya. Jadi owner itu tadi yang kita diskusikan, owner itu ada mandiri atau single atau konsorsium. Ada ownernya swasta, ada ownernya government, pemerintah. Oke, lanjut Bu. Lalu definitive estimate yang ketiga tadi ya. Ada preliminary estimate, ada semi detail estimate dan definitive estimate.
Kalau semi detail estimate tadi ada pada tahap konseptual, kalau definitif ini ada pada tahap desain gitu ya. Halo, di mute yang lain. Oke, saya lanjutkan. Definitive estimate itu sudah ada pada tahap desain. Lalu sudah tersedia construction drawing-nya, PNID-nya, proses flow diagramnya, one line diagramnya kalau electrical, mechanical, electrical kalau ME gitu ya. Itu bisa dihitung kalau sudah ada itu. Lebih detail, lebih definitif. Ya. Ya. Berdasarkan apa? Satu, construction method yang spesifik. Jadi nanti saya metode bangun hotelnya seperti ini nih. Konstruksinya seperti ini. Saya membangun platform di tengah laut nanti metodenya seperti ini. Harus memakai bars, harus memakai crane bars, harus memakai rubut dan lain sebagainya gitu ya. Kalau jalan tol nanti saya harus bikin ada alat berat yang saya libatkan sekian gitu. Itu metode dari construction-nya. Di luar teknis ya, kalau di luar teknis banyak sekali. Bangun jalan jelas ada pembebasan jalan. Bangun platform tengah laut jelas ada perizinan dari daerah atau perizinan dari nelayan setempat kalau memang itu mengganggu istilahnya apa tempat ikan mereka gitu gitulah pokoknya. Oke, pertama construction method yang spesifik. Yang kedua adalah preliminary work yang akan dilakukan. Preliminarinya, pekerjaan preliminary ya. Yang ketiga adalah kondisi lokasi proyek yang saya bilang tadi, geografisnya, demografisnya, dan lain-lainnya seperti apa. Kondisi, lokasi proyek tengah hutan sama tengah kota sama tengah laut beda-beda. HPSO-nya jelas beda, gitu. Meskipun sejenis atau similar tadi. Yang keempat adalah penggunaan sumber daya tenaga, alat, dan material. Nah, penting nih, serta subkon sesuai spesifikasi yang ada. Jadi dalam suatu tender itu tergantung owner juga sih ya. Kita mau publish tender gitu ya. Di tender itu salah satu pasalnya adalah tidak boleh disubkonkan. Ada seperti itu. Terus ada juga yang boleh disubkonkan sampai sub kedua, umpamanya gitu ya. Boleh aja. Kalau memang itu dirasa kita launching tender ini jarang ada yang memenuhi nanti. Contohnya apa? Contohnya proyek yang berkenaan dengan teknologi canggih gitu ya. Masih terbatas sumber daya manusia di dalam negeri jelas terbatas. Kalau kita tahu namanya TKDN itu ya, tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Masing-masing kalau Bapak tahu PTK 007 itu ya, PTK 007 itu menentukan jadi kalau teknologi tengah laut itu TKDN-nya boleh 25% toh. 75% dari mana? Dari luar. Luar itu maksudnya impor ya. Impor itu baik impor material maupun impor profesional atau impor tenaga kerja. Boleh. Pokoknya lihat dari teknologinya gitu ya. Kalau teknologi mungkin medium itu TKDN-nya bisa lah 90% gitu. 10%-nya impor gitu. Dan lain-lain. Disesuaikan dengan spesifikasi proyek yang ada gitu. Selanjutnya yang kelima adalah waktu pelaksanaan proyek yang ditetapkan. Apakah itu proyek hanya 1 bulan, 6 bulan, setahun, atau mungkin multi-use gitu ya. Itu jelas beda. Biasanya kalau multi-use itu kalau kita nyusun kontrak, nanti di minggu kelima ya Pak, Bapak Ibu, di minggu kelima nanti kita bahas detail yang mengenai kontrak manajemen. Ini hal yang menarik lah.
Ya, jadi kalau saya spill sedikit, apa tadi? Kalau kita mempublish atau meluncing suatu tender gitu ya, tadi kan ada ya, tidak boleh disubkonkan, boleh disubkon sampai lapis 2, sampai third party bawahnya. Lalu apa? Jumlah tender harus minimal sekian, peserta tender harus sekian minimal gitu. Ataupun tender dengan cara direct selection. Direct selection itu ya vendor-vendor atau peserta tender yang masuk, kita yang seleksi, langsung kita tunjuk pemenangnya, tidak ada banding gitu ya. Itu ada. Kalau open tender itu ada banding. Jadi vendor yang kalah bisa banding kalau dia merasa benar kok ini saya tidak menang, itu boleh banding kalau open tender. Ya, rata-rata proyek di government itu ada swasta banyak juga ya yang open tender gitu. Kalau direct selection ya dari sekian vendor yang masuk, owner ini berhak menentukan pemenangnya. Memang itu rawan KKN ya, rawan KKN. Tapi memang praktisnya seperti itu gitu. Ataupun direct appointment, tunjuk langsung. Maksudnya tunjuk langsung itu diperbolehkan, menurut peraturan diperbolehkan tunjuk langsung, Kak. Karena apa? Karena harus mengandung, gini, perusahaan saya memerlukan teknologi ini. Sedangkan teknologi ini yang bisa suplai itu hanya vendor A. Gitu. Lainnya vendor tidak bisa. Itu boleh kita langsung direct appointment gitu. Boleh, menurut peraturan boleh. Oke ya. Kembali ke slide, tadi waktu pelaksanaan proyek ditentukan. Lalu cara pembayaran. Oke ya. Di tender nanti disebut juga cara pembayarannya seperti apa. Apakah nanti pembayarannya per persen progres fisik, atau lamsam, atau akhir proyek. Kalau sudah 75% boleh menagih, biasanya gitu ada prakteknya. Bahkan ada yang saking ketatnya itu 90% proses fisik lalu boleh ditagihkan. Oke ya. Oke, cara pembayaran seperti itu. Kalau tahu Bapak pernah terjun ke UMKM yang kayak medium lah ya. Supplier, contoh supplier rumah sakit, supplier apa lagi? Pabrik. Itu rata-rata biasanya pembayarannya itu TOP-nya itu term of payment-nya itu ya 45 hari biasanya gitu. Jadi kalau kita mau ikut tender mereka, faktor nunggu 45 hari itu kita perhitungkan juga gitu. Karena apa? Karena kita bayar karyawan kita kan tiap bulan gitu kan. Itu harus dipikirkan juga. Kalau kita mau terjun ke dunia supplier gitu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini definitive estimate. Versi owner seperti yang saya bilang awal ya sebelumnya tadi. Versi owner, versi eksekutor atau kontraktor jelas beda. Kalau versi owner, biasanya kita nyebutnya adalah owner estimate atau OE. Gitu ya. OE nanti ujung-ujungnya larinya akan ke HPS gitu kan, harga berikan sendiri. Versi kontraktor ya jelas tadi bid price atau harga penawaran. Saya akan menawar serendah mungkin. Nggak menang dong. Tadi kan rule-nya apa? Rule-nya adalah mendekati HPSOE 5% naik atau turun gitu ya. Jadi kita nawar murah pun belum tentu menang. Malah rugi kita gitu. Sebagai kontraktor gitu, sebagai kontraktor ya. Definitive estimate adalah data yang digunakan itu sama. Tetapi kepentingan berbeda tadi kan. Yang owner untuk melaunching tender, yang kontraktor untuk ikut tender gitu kan. Bedanya di situ gitu. Nah itu bawahnya itu kan kalau owner mencari harga terkecil,
kontraktor mencari harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Jelas ya? Jadi preliminary estimate, definitive estimate. Oke ya. Lanjut, Bu. Definitive estimate. Nah, ini ya. Tadi kalau ada versi owner, ada versi kontraktor. Tadi ya. Ini coba kita bandingkan OE dan bid price. Gitu kan. Versi owner dan versi eksekutor atau kontraktor. Definitive estimate. Jadi kalau kita tarik grafik, kita tarik kepentingan ownernya apa, kepentingan kontraktornya apa, akhirnya muncul data project dan nilai kontrak, gitu kan ya. Jadi nilai kontrak itu apa ya? Bisa berubah dari HPS, tapi asal tidak melebihi tadi, Pak, kesepakatan gitu ya. Jadi gini, ada namanya apa ya itu? Midterm review gitu ya. Jadi ini kontrak sudah berjalan setengah, tiba-tiba ada review, reviewnya apa? Banyak faktornya. Salah satunya adalah apa itu? Apa itu namanya? Lupa saya. One prestasi, ya gitu kan. Jadi ataukah kontraktornya yang melanggar atau owner yang melanggar? Jadi nanti di situ ada ininya pasalnya biasanya akan dibawa ke perdata gitu misalnya. Jadi didiskusikan di hukum perdata. Oke ya. Jadi definitive estimate itu adalah kepentingannya beda antara owner dan kontraktor. Gitu. Jadi di ujung kanan, tengah itu akhirnya nemu atau sepakat nilai kontraknya. Itu. Lanjut, Bu. Ya. Terus yang terakhir, estimate cost tadi ada namanya construction cost estimate. Oke ya. Ini berdasarkan apa nih construction cost estimate itu? Ya berdasarkan fase sebelumnya. Fase sebelumnya apa? Definitive estimate. Plus, nah, pertama plusnya jadwal konstruksi. Scheduling ya. Metode konstruksi atau metodenya. Lalu produktivitas tenaga kerja. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau menentukan rate dari manpower atau resource, lihat dulu kita akan pekerjakan mereka kemana gitu kan ya. Apakah ke kota, apakah ke remote atau ke site, atau ke luar negeri gitu. Jadi disesuaikan. Nanti kalau penyesuaian benefitnya itu sesuai, maka produktivitas akan naik gitu maksud saya. Jadi linearnya di situ. Selanjutnya adalah metode estimasi. Tadi kan metode estimasi ada di sebelum tadi, apakah itu memakai apa proyek lama atau memakai performa lama, pluskan inflasi segala macam seperti itu. Oke, lanjut Bu. Terus susunan rincian pekerjaan. Gitu ya. Jadi dari construction cost estimate tadi akan muncul suatu harga final atau harga baku sehingga dapat kita susun rincian pekerjaannya. Ya. Ingat ya, rincian pekerjaan itu dulu kalau kita minggu pertama phase-nya adalah phase 1 gitu ya. Biasanya kita tuangkan dalam bentuk apa? Kita tuangkan dalam bentuk work breakdown structure atau WBS. Ya, WBS sudah kita diskusikan juga di minggu
ketiga kemarin. WBS itu apa, cara membuatnya bagaimana, dan isinya apa gitu ya. Jadi WBS itu sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu adalah step-step yang akan dikerjakan. Sisi kiri ya biasanya. Lalu sumbu X-nya adalah waktu dan bobot tadi kan, dan resource tadi kan, atau manpower. Jadi gitu. Jadi WBS itu adalah gambaran tentang kegiatan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dalam penyelesaian suatu proyek. Nah, kan terdiri dari apa? Semua masuk stepnya. Makanya ada dua, kegiatan pokok dan penunjang. Dianggap penunjang. Jadi yang bobotnya rendah itu, atau bobotnya kecil itu, dianggap penunjang. Main tasknya atau main projectnya adalah dikasih bobot yang agak tinggi. Gitu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, tadi kan ada kegiatan pokok dan kegiatan penunjang atau persiapan gitu ya. Kegiatan pokok sekarang. Kegiatan pokok itu dibuat dulu identifikasi pekerjaannya. Contohnya apa tuh di sebelah bawahnya ya. Main projectnya apa? Bangun gedung. Yang bisa dengan serial apa? Yang bisa dikerjakan paralel maksudnya adalah persiapan. Oke ya. Lalu kerjaan fisiknya apa? Fondasi, struktur bawah, struktur atas, finishing, dan mechanical electrical gitu ya. Ini bobotnya gimana? Dimitingkan. Oke ya. Finishing biasanya ditaruh bobot paling terakhir gitu ya. Mechanical electrical yang pertama jelas fondasi, kalau kita ilustrasikan bangun gedung itu Pak ya. Seperti itulah kegiatan pokok ini ya. Jadi diidentifikasi dulu pekerjaannya, kebetulan ini saya tampilkan biar jelas gitu ya, meskipun kita dari beberapa disiplin ini ya, ada yang oil and gas, ada yang apa yang kemarin itu perkenalan. Ini saya ilustrasikan cara bangun gedung aja biar lebih paham lah ya abstraknya. Bangun gedung, paralel dengan bangun gedung itu apa? Persiapan. Makanya persiapan ditaruh luar dari WBS itu kan ya. Meskipun ada beberapa proyek itu persiapan, eksekusi, finishing itu ditaruh semua di WBS, nggak apa-apa, malah lebih enak, monitoringnya lebih enak, gitu ya. Jadi kita tidak akan mulai membangun fondasi kalau persiapan belum komplit, itulah intinya. Oke, lanjut Bu. Sekarang pekerjaan persiapan ya atau preliminary. Apakah itu? Yaitu berbagai macam pekerjaan persiapan yang diperlukan dalam rangka proses pelaksanaan proyek konstruksi. Tadi ya, persiapan bisa paralel dengan main step gitu ya, atau judul proyek itu bisa paralel atau berbarengan. Lalu untuk proyek besar biayanya mencapai 15% dari direct cost. Nah, ngomong-ngomong cost itu kadang kan ada direct cost, ada indirect cost. Ya, jadi di slide sebelumnya tadi kan ada persiapan paralel dengan main project gitu ya. Jadi persiapan itu bisa kita alokasikan sebesar 15% dari direct cost atau dari keseluruhan cost sampainya. Ini kita bicara teknik ya, teknik cost gitu ya. Kalau non teknisnya ya jelas di luar inilah, di luar cost engineering lah ya. Contohnya apa? Kita menjamu stakeholder kita ajak ngopi, kita ajak ini di luar ini, di luar agak cost engineering ya. Oke, 15%. Ya. Kalau HPSOE tadi, angkanya adalah 5% di bawah dan di atas tender tadi ya. Oke ya.
Kalau proyek multi-years tadi ya, jadi setiap pergantian tahun kita kalikan inflasi. Nah, inflasinya berapa ya? Kita lihat laporan Kementerian Keuangan nanti. Ya memang rata-rata 5%, paling tinggi 7% gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan lebih turun lagi lah. Kalau inflasi itu jelas jalan inflasi itu. Terus ya nih, tahap menghitung preliminaris. Pertama adalah dirinci ya, atau didaftar seluruh item pekerjaan yang diperlukan pada kegiatan persiapan. Sama nih, ini bisa terdaftar juga di WBS tadi. Gitu. Oke ya, WBS semua step masuk. Waktu ada, bobot ada, manpower juga ada. Kuantitas ada juga. Kuantitas ini sebanding lurus dengan bobot tadi ya. Kuantitas itu sama dengan bobot tadi. Terus unit price. Unit price. Jadi satu unit di tas A tidak sama dengan satu unit di tas B. Ya gitulah. Kalau di WPS itu jelas banget gitu ya. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah terjun di dunia project management, jelas paham lah WPS itu apa. Nah, cara membuat WPS dengan banyak cara. Di minggu kedua kemarin kan sudah kita diskusikan mengenai tools project management. Ya, dengan tools project management itu kita bisa bikin WPS, bisa bikin S-curve, bisa bikin Gantt chart. Nah, banyak kan, bisa bikin scheduling, itu banyak. Dan yang common praktisnya rata-rata perusahaan ini sekarang sudah memakai yang under itu loh, Oracle gitu loh ya. Banyak ada Ariba, ada JDE, ada SAP. Ada kalau Pertamina Corporate itu memakai Primavera gitu ya. Seperti itu ya. Oke, dirinci seluruh item pekerjaan. Yang kedua adalah dihitung kuantitas setiap item tadi sudah ya. Dihitung unit price juga sudah. Jika kuantiti dan unit price item tersebut sulit diuraikan, maka ditetapkan secara lump sum. Nah, kemudian jadi ada main days, pertama main hours, ada main days, ada monthly, ada yearly. Ini lump sum. Lump sum itu borongan ya Pak, Bu ya. Jadi kalau kita mau ngitung, aduh, bangun pondasi A ini perlu semen sekian atau unit price, aduh, bingung aku. Udah, borongkan aja. Borongkan tidak ada yang memborongkan ya, kita harus punya estimasi juga memborongkan itu. Ya harga pasar lah. Gitu. Oke, lanjut Bu. Nah, oke. Masih di pekerjaan persiapan. Ini kalau kita ambil contoh tetap ya. Gini Pak, karena project management itu mulai awal berkembangnya memang dari kawan-kawan sipil memang ya. Sekian banyak project itu kadang-kadang ngitung budgetnya susah, ngitung jadwal atau schedule-nya susah. Awalnya project management berkembang memang dari kawan-kawan di sipil karena sering bangun jalan, bangun hotel, bangun apa gitu. Nah ini contoh pekerjaan persiapannya. Udah paham semua lah ini ya. Soil investigation tanahnya itu nanti kalau dibangun pondasi biasa ambles atau enggak, atau harus pakai cakar ayam gitu. Kalau kita bangun platform di tengah laut, kita ada namanya bathymetric survey, gitu kan. Ada soil boring kalau di laut ya. Itu untuk mengetahui kualitas atau keberatan dari tanah yang di subsea gitu, tanah yang di dasar laut. Nah, terus temporary site office jelas. Kalau kita kerja di remote harus punyalah kantor di sana, minimal kantor, kalau perlu ya ada gudangnya. Gudang itu penting karena untuk beberapa material terutama yang consumable. Jangan sampai kita di tengah hutan, tengah laut kehabisan
makan biasanya gitu, atau kehabisan minum gitu kan. Itu perlunya site storage gitu ya. Oke. Road maintenance, persiapan, buka jalan. Kita mau ngebor tengah hutan, umpamanya, cari minyak tengah hutan, kita harus buka jalan. Itu juga termasuk pekerjaan persiapan. Ingat tadi ya, slide sebelumnya bahwa pekerjaan persiapan itu alokasikan dari seluruh budget sekitar 15%. Ya. Kata kuncinya 15%, 5%, 7%. Itu aja mainnya ya. 5% untuk apa? Untuk HPSOE tender. 7% untuk apa? Untuk inflasi. 15% untuk apa? Untuk persiapan. Itu ya Pak ya. Oke, seremoni. Itu ada seremoni yang ngundang pejabat-pejabat atau ngundang pimpinan manajemen gitu ya. Untuk peletakan batu pertama, untuk itu kan lumayan itu kosnya kan. Kita sih pekerja di lapangan bisa lah makan nasi bungkus gitu ya. Manajemen kan nggak bisa gitu. Etisnya seperti apa gitu. Kontrak dokumen, persiapan juga itu. Sebenarnya awarding kontrak itu juga masuk persiapan. Gitu. Jadi tidak hanya kontrak dokumen. Kontrak dokumen kita publish, ada winernya, udah itu juga merupakan pekerjaan persiapan. Oh ya, as-built drawing, jelas ya. Drawing terakhir yang harus kita ikuti nanti. Kalau tidak, waduh, secara kualitas jelek nanti. Astek, terus alat komunikasi dan komputer, jelas pembersihan lapangan, pengukuran sampel dan testing, fire protection, mobilisasi dan demolish, izin-izinnya K3, biaya dan lain-lain itu sudah persiapan. AMDAL itu persiapan juga ya, kalau kita familiar dengan itu gitu. Oke, lanjut Bu. Nah, kembali lagi analoginya adalah proyek sipil ya. Tuh ada pekerjaan pondasi umpamanya. Ada langsung, ada pakai tiang panjang, ada pakai tiang bor. Mana yang dipilih, harganya beda. Terus ke pengadaannya, kalau pakai tiang panjang pemanjangan seperti apa, kalau pakai langsung pengukuran seperti apa, pakai tiang bor itu pemotongan tiangnya seperti apa, seperti ya. Salah satu contoh langsung pekerjaan persiapan. Lanjut Bu. Oke, fondasi sudah, struktur bawah. Nanti ada struktur atas, struktur bawah tadi ya. Kan tadi ada apa? Tadi ya struktur bawah, struktur atas. Sekarang struktur bawah. Apakah pakai basement? Enggak. Apakah pakai itulah kolom, balok, plat. Terus galian tanahnya dibuang kemana? Semua dibikin struktur, gitu ya. Tentu nanti pas dari struktur itu kita tahu masing-masing aktivitas itu berapa harganya. Lanjut Bu, untuk struktur atas. Ya, ini struktur atas. Pakai beton atau pakai baja? Pakai balok, plat, atau kolom, itulah. Jadi di breakdown ke bawah ada berapa? 2. Ini Y3 ya. Struktur baja kok nggak diturunkan? Ya baja seperti itu, cuma 1. Kalau beton kan ada balok, ada plat, ada kolom, ada pengentor batuan penulan dan lain-lain. Ada pemadatan, ada curing time, ada finishingnya. Agak cepat aja ya, ini supaya pas nanti waktunya. Oke, next Bu. Pekerjaan finishing itu kan ya, pasang bata, plesteran, najian itu cuma bukan finishing. Kenapa kita harus bagi seperti itu? Agar nanti penyusunan cost engineering-nya mudah. Semakin detail WBS-nya, semakin pede juga kita mau mengajukan dana ke atasan itu gitu loh.
Tiba-tiba, Pak, aku minta 5 juta US, Pak, aku mau bangun hotel. Kan ragu orang kalau ngomong seperti itu aja kan. Kalau disertai dengan data WBS, ada materialnya apa, ada tasnya apa, ada manpowernya dari ini, terus waktunya ini, itu lebih tertarik, lebih detail. Finishingnya itu ya, itu analogi bangun rumah tadi ya. Bata, plesteran, tegel, langit-langit, kusen jendela, pengecatan, itu finishing. Oke, lanjut, Bu. ME, ini ya. Kerjaan mechanical, electrical, hidran sprinkle, AC, lift, generator, kabel-kabel, listrik, penerangan, fire alarm system, sound system, kalau bentuk penang, kalau petir, security system. Security system itu kan ada CCTV gitu maksudnya ya, bukan orang security-nya. Itu pekerjaan ME-nya. Biasanya ME ini yang apa ya? Memang ini stepnya ditaruh belakang, tapi ini rumit biasanya ME itu. Kalau pengalaman kawan-kawan saya pernah megang bobot yang paling berat dari bagian sipil itu adalah MI-nya. Kalau pondasi, terus struktur atas, struktur bawah tadi sudah punya SOP baku lah dia. Kalau MI ini kan lift, katakanlah bangun lift gitu ya. Mereknya apa? Beda-beda itu teknologinya. Ya kan? Dipencet ke bawah, larinya ke atas, jangan-jangan gitu loh. Banyak lah itunya. Oke, lanjut. Nah, terus pekerjaan penunjang ini ya, ini pekerjaan penunjang. Apa side plan, galian basement, angkutan tanah-tanahnya mau dibuang kemana, finishing kulit luar, finishing interior atap, gitu ya. Contohnya apa side plan, side office, gudang, gitu kan ya. Ini pekerjaannya. Tadi kan saya bilang, di samping kita harus membangun side office, usahakan kita ada gudangnya, plus workshop, gitu ya. Ada shopnya, plus vehicle supporting, gitu, atau pendukung kendaraannya. Kalau di tengah hutan ya jelas kendaraan ya, kalau tengah laut jelas pakai kapal atau pakai boat. Itu. Jadi silahkan dipelajari sendirilah. Ini saya ambil contohnya adalah pekerjaan sipil, Pak ya, pekerjaan di sipil. Oke, lanjut Bu. Kalau persiapan di proyek lain ya contohnya apa ya? Saya familiarnya hanya di oil and gas soalnya. Contohlah mau ngebor gitu Pak ya. Tadi tentukan dulu lokasinya apakah di darat, onshore, atau di laut, offshore. Kalau di onshore jelas tadi persiapan kerjanya ada pembukaan jalan, pembebasan lahan, mendatangkan rig, itu persiapan semua ya. Baru kerjaan intinya adalah boring tadi. Terus ada AMDAL biasanya di situ. Terus ada community engagement gitu-gitu, itu adalah merupakan pekerjaan persiapan. Kalau di laut ada juga community engagement, nelayan itu, supaya tidak nanti pas pada waktu kita mendatangkan alat ke situ tiba-tiba ada apa namanya ya, jaring penangkap ikan di situ gitu tuh, yang sering saya temui itu. Awalnya nggak ada daerah situ, tiba-tiba dengar mau dibuat daerah situ, ditebarlah jaringnya. Itu ya Pak ya. Nanti jaring rusak, dia menuntut kita gitu. Jadi ada namanya steril, kalau para pejabat bilang itu sterilisasi di situ. Oke ya, sekarang ke siklus cost estimate. Sebelum kita memperkirakan harga, apa harus kita lakukan? Itu survei lokasi proyek. Tuh.
Ya. Terus harus ada kontrak, spesifik proyek seperti apa, drawingnya seperti apa, agendanya seperti apa. Gitu. Semua itu digabungkan menjadi work pattern structure tadi sudah kita bahas dan didetailkan di minggu ketiga kemarin. Gitu ya. Pokoknya WBS ini sangat informatif sekali lah kalau untuk proyek ya. Jadi kalau di step 3, step 4, di phase 4, itu kan monitoring ya. Kalau nggak mau ribet ya, lihat BBS gitu aja lah. Jadi kalau memang ya, kemarin sudah saya sharing juga, cara pandang manajemen dan cara pandang grassroots atau cara pandang tukang itu kan beda gitu Pak ya. Tukang atau teknisi itu yang diperlukan adalah detail drawing. Detail drawing. Pipa ukuran ini, kabel ukuran ini gitu-gitu ya. Kalau level-level manajemen lihatnya ya udah kasih aja BBS. Oh, proyeknya ternyata tepat waktu. Oh, proyeknya ternyata sudah menyelesaikan di tas nomor sekian gitu ya. Atau proyek ini ternyata bobotnya sudah mencapai sekian persen. Oke ya. Oke. Dari work breakdown structure tadi, ikutannya apa? Jelas, ikutannya tangga jadwal tadi kan ya. Jadi sisi kanan atau sumbu Y-nya itu adalah semua tas dimasukkan, semua list dimasukkan. Sumbu X-nya itu adalah tadi ya, waktu, resource, budget, dan pembobotan gitu ya. Nah, itu kan ada ya, breakdown jadi apa itu? Jadi jadwal, jadi metode, jadi harga satuan, jadi kebijakan keuangan. Makanya WBS ini ngelingnya banyak sekali, bisa dipakai kita sebagai orang teknik, bisa dipakai kawan-kawan kita sebagai accounting atau keuangan, bisa. Setelah itu WBS itu bisa menjadi BOQ ya, Bill of Quantity, bisa menjadi unit price. Nah, BOQ dan unit price digabung menjadi direct cost. Nah, dari itu temu direct cost-nya berapa. Jadi direct cost itu katakanlah 100% gitu ya. Jadi jangan lupa tadi pekerjaan persiapan itu membutuhkan 15% gitu ya. Nah, plus kalau ini ya direct persen dan direct cost apa markup dalam tanda kutip positif nih ya, bukan markup proyek yang negatif. Jadi semua itu nanti jadi biaya proyek. Oke, lanjut Bu. Terus biaya langsung ya. Biaya langsung atau direct cost yaitu seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek. Betul ya? Sepakat ya? Meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan di proyek. Jadi dari persiapan hingga penyelesaian itu maksudnya direct cost itu. Dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya, ya betul lah. Proyek fisik ditunjang manpower itu namanya direct cost gitu ya. Direct cost dalam beberapa istilah keuangan atau istilah proyek itu disebut juga variable cost ya, atau biaya karena sifat biaya ini jumlahnya tidak tetap berubah itu maksudnya lawannya direct cost adalah variable cost, disebut juga indirect cost gitu ya. Ya ini teorikal lah, nanti kalau memang praktisnya di lapangan mungkin perlunya kita praktis di lapangan ya. Praktis lapangan itu pokoknya ada aktivitas di luar BBS gitu ya. Itu namanya indirect cost gitu aja. Biar nggak bingung nanti. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Biaya tambahan transportasi. Karena apa? Karena kita memerlukan manpower untuk overtime. Nah, itu jelas
tambahan itu kan. Makanya ada tadi yang di slide sebelumnya ada biaya markup tadi. Oke, lanjut. Ya, biaya langsung atau direct cost dibagi menjadi biaya bahan material tadi ya, material, terus manpower atau tenaga kerja, tools atau equipment. Kalau di subcon kan ya juga kita hitung juga subconnya biaya berapa dan biaya lain yang langsung berhubungan dengan kelangsungan proyek itu. Dan biaya lain-lainnya apa? Persiapan selesai tadi ya, 15% tadi, overhead project gitu ya. Jadi ada biaya itu overhead project dan tidak overhead. Kalau overhead project itu yang nanggung adalah kontraktornya gitu ya. Atau nanggung adalah PMO-nya. Oke, saya cepatin aja nih. Next, Bu. Oh, udah ya. Indirect cost atau biaya tidak langsung, yaitu seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung yang dibebankan pada proyek. Ya, tadi sudah dibahas ya. Apa contohnya? Advertising, ya, iklan, terus overhead-nya kantor pusat atau main office itu juga merupakan indirect cost. Tapi biasanya indirect cost itu kita mintanya langsung, maksudnya fix ya, atau fixed cost tetap. Jadi kita biasanya minta ke kantor pusat itu kira-kira kamu memerlukan biaya di proyek ini berapa? Wah, aku perlu apa? Perlu dokumen kontrol di sini nih. Oke, kita masukkan itu namanya fixed cost. Jadi ya tadi slide itu tadi kan ada kita sudah membahas mengenai apa asal muasal kenapa perlu cost engineering gitu-gitu ya. Terus cost engineering itu dibagi menjadi dua, cost estimating dan cost control. Lalu cost estimating itu juga ada di fase planning, design and construction, maka cost estimasi itu dibagi menjadi tiga tadi di awal ya. Ada apa Pak? Preliminary, ada semi detail, ada definitif itu tadi ya. Kalau preliminary itu contohnya tadi kan analoginya harga semen dibanding produktivitas kapasitas semen tadi perharinya gitu. Kalau kita memerlukan lebih ada fee tambahan gitu ya. Lalu semi detailnya tadi ada di fase konseptual, lalu memerlukan construction method yang spesifik. Kalau definitive estimate tadi versi owner dan versi kontraktor beda Pak ya. Kalau owner itu bisa mencari harga terkecil, kalau bid price atau versi kontraktor itu mencari harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Terus construction cost estimate itu tadi kan berdasarkan apa nih dimunculkan cost estimate fase construction ini adalah jadwalnya, metodenya, dan produktivitas tenaga kerja. Itu Pak ya. Terus semua susunan cost tadi itu diawali dengan work breakdown structure atau WBS. Kayak WBS tadi kan semua pekerjaan lah pokoknya dimasukkan itu. Entah pekerjaan pokok maupun pekerjaan penunjang. Ya pokoknya tadi kan bisa diidentifikasi gitu kan ya. Lalu pekerjaan persiapannya bisa diidentifikasi. Semua dokumen disiapkan, kalau kayak split drawing, persiapan ya kontrak dokumen, izin-izin, K3 dan lain-lain. Oke ya, itu adalah untuk pekerjaan finishingnya tadi tahu kan, pekerjaan ME-nya. Jadi pekerjaan ME dan pekerjaan finishing sengaja kita pisah gitu ya.
Oke. Nah, biar langsung dibagi menjadi bahan material. Tadi kan ada bahan material, tenaga kerja, alat, subkon, dan lain-lain tadi. Oke, lanjut Bu. Oke, sebentar, saya tak minum dulu. Oke. Setelah tahu cost engineering ada berapa, metode penentuan tadi ada caranya, dan ternyata sumbernya adalah dari work breakdown structure. Sekarang kita sekilas mengenai cost engineering ya. Jadi betapa pentingnya engineering cost di suatu project itu ya. Jadi engineer ataupun di bidang ini diwajibkan memiliki kecakapan dalam estimasi biaya. Jelas, wong disuruh memperkirakan biaya kan jelas harus mempunyai kecakapan situ. Mempunyai kecakapan estimasi biaya, kecakapan pengendalian waktu pelaksanaan, terus tahu caranya mengatur manpower atau resource loading, paham. Resikonya juga harus paham. Lalu kualitasnya juga harus dikontrol, juga harus paham. Ya. Terus suatu proses project, jadi mustahil mendapatkan mutu yang sesuai rencana tanpa menggunakan biaya yang efisien tadi kan ya. Biaya yang efisien Pak ya. Jadi biaya efisien itu belum tentu murah. Itu dibandingkan dengan HPSOE di awal. Efisien itu ya sesuai dengan HPSOE di awal. Tidak lebih, tidak kurang. Optimum. Itu namanya mutunya bagus suatu proyek itu. Oke ya. Terus apa lagi nih? Kalau cost engineering sendiri secara definisi ya merupakan suatu bidang engineering yang meliputi penerapan prinsip-prinsip ilmiah, teknis, pengalaman tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ilmiah, kombinasi dengan teknik, kombinasi dengan experience, dan beberapa pertimbangan engineering untuk masalah-masalah memperkirakan suatu biaya agar optimal dan ekonomis. Ini teori aja nih. Lanjut Bu. Nah ini ya. Jadi cost engineering itu sebenarnya dibagi menjadi dua besar. Cost estimating atau estimasi biaya dan cost control pengendalian biaya. Ya, berangkat dari definisi tersebut dapat diartikan apa ya? Pengerahan segenap pengetahuan, aplikasi estimasi, forecast, cost control, dan decision making ya. Jadi apa itu? Berangkatnya itu adalah aplikasi perkiraan, forecast, kontrol terhadap biaya, cost control, lalu experience dan decision making. Ya, ada 5 itu pengaruhnya supaya kita nanti bisa dalam menentukan atau mengestimasi suatu biaya. Lalu kalau sudah tahu harganya, itu nanti dipertimbangkan atau digunakan untuk penawaran suatu kegiatan proyek ke open tender atau ke close tender juga nggak apa-apa. Terus penggunaan cost engineering itu banyak digunakan baik pemerintah maupun swasta itu banyak menggunakan. Ya, terus untuk estimasi harga sendiri diadakan penawaran akan jasa produk selanjutnya dari pihak swasta biasanya kontraktor atau nih.
ini bedanya government sama swasta gitu ya. Kalau government itu biasanya banyak menggunakan direct selection dan direct appointment. Kalau swasta biasanya kebanyakan menggunakan open tender, itu aja lah bedanya. Makanya kalau di swasta lebih detail mengenai cost engineering-nya. Ya, cost engineering tadi ya sudah dibahas ya, ada pekerjaan penunjang utama dan ada pekerjaan penunjang gitu. Lanjut, Bu. Oke, cost engineering mempunyai beberapa istilah terkait dengan laporan keuangan. Ya, ini ilmu akuntansi ya, biar paham sedikit lah. Nih, pendapatan itu apa, biaya apa, penerimaan apa, pengeluaran apa, gitu ya. Piutang itu apa, hutang itu apa, gitu. Nah, ada suatu saat project owner itu mempunyai piutang ke kontraktor. Ada kadang-kadang seperti itu. Paham ya Mas Pak ya? Jadi ini untuk kontrak-kontrak yang term of payment-nya berdasarkan persentase fisik ya. Jadi contoh lagi nih, kontraktor sudah menyelesaikan secara fisik itu 60% atau 50% lah. Terus dari owner, kan di perjanjian itu kan harus dibayar per progres gitu Pak ya, atau per progres fisik. Ownernya hanya mampu bayar 40% tagihan. Nah, berarti ownernya punya utang 10% gitu ya. Jadi ada juga kasus seperti itu. Ada hutang juga, ada likuiditas, terus ada rentabilitas. Ya, itu istilah-istilah di cost engineering untuk laporan keuangan. Ya, kalau simpelnya sih cost control di lapangan biasanya yang kita pakai di project itu tidak detail menghitung seperti ini, kecuali counting ya, counting harus detail seperti ini. Kalau cost control di lapangan itu di project itu hanya menghitung bahwa sesuai S-curve ya, S-curve nanti diturunkan menjadi EVM kemarin kita bahas ya. Jadi S-curve itu, oh ternyata project ini di bulan kelima itu behind schedule, ya. Terus biayanya bengkak. Jadi cost control tugasnya seperti itu aja. Terus yang tetap ya, yang membuat decision ini project ini akan direvisi, project ini akan teruskan, project ini akan stop itu adalah project management owner gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut Bu. Ya. Nah, itu kan ada beberapa persiapan sebelum melakukan cost estimate. Pertama, mengkaji scope. Ini fase inisiasi dan fase planning nih Pak ya. Sebenarnya ialah mengkaji scope, mengkaji WBS, mengambil red power yang disetujui. Jadi tidak harus mendatangkan engineer dari luar gitu-gitu ya. Cukup fresh engineer aja nggak apa-apa dari dalam negeri gitu-gitu. Terus mendapatkan harga penawaran vendor untuk equipment dan bulk material, itu istilahnya material yang keseluruhan ya. Jadi bangun struktur, aku tidak perlu ngitung channelnya sekian, terus habimnya sekian, tidak perlu. Ya ngomong aja, bulk materialmu berapa ke vendor gitu. Terus mendapatkan harga penawaran dari subkontraktor, menentukan tools yang dipakai dalam estimasi dan sebagainya. Tools, yang ngomong tools tadi kan sudah saya bilang, sudah saya sharing juga. Banyak sekali tools yang ada di project management itu. Baik yang berbayar maupun yang free gitu kan ya. Baik yang web based, baik yang iOS based maupun Android based. Silahkan dipilih sesuai dengan ya familiarisasi masing-masing lah.
praktek saya selama ini adalah memang di kantor itu memakai Primavera umpamanya. Tetapi kan kita jarang di kantor, harus di lokasi terus. Makanya di HP kita install yang Android base. Banyak sekali kan Android base itu. Ada Monday.com, ada Klik, ada 124 itu. Banyak sekali lah software-software atau tools project management. Selanjutnya, next. Nah, tadi kan ada mengkaji scope, ada mengkaji WBS, mengambil treatment power tadi ya, start awal ya, terus harga vendor, terus penawaran subkontraktor, dan tools. Nah, jadi mengkaji scope of work sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran secara general ya, mengenai bentuk proyek dan pendekatan estimasi apa yang paling pas untuk proyek ini. Ya. Lalu scope akan memberikan gambaran seperti apa bentuk suatu proyek. Fit-nya seperti apa, front end and engineering design fit itu ya. Lalu detail engineering-nya seperti apa, procurement-nya seperti apa. Apakah procurement-nya tadi kan, procurement itu kan sebanding dengan pengadaan barang gitu ya, barang dan jasa lah. Nah, turunan dari kegiatan procurement itu adalah salah satunya setelah tender itu adalah storage gitu ya. Setelah di storage disimpan di gudang, maintenance. Jadi material kalau disimpan di gudang rok tidak di maintenance jelas cepat rusak, kecuali kalau langsung digunakan. Itu dibutuhkan semua gitu ya. Nah, scope itu juga memberikan gambaran tentang proyek apakah hanya equipment saja, piping saja, atau sipil saja. Ya, pemahaman scope diberikan gambaran yang jelas tentang metode apa yang kita pilih dalam estimasi. Ya, mengkaji scope sudah, mengkaji WBS sudah, mengkaji manpower sudah, mengkaji penawaran vendor, oke, mengkaji penawaran subkontraktor, oke, mengkaji toolsnya, oke juga. Udah, jadilah itu nanti cost engineering semuanya itu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini WBS. Nah, kita mulai coba sedikit mendetailkan apakah WBS itu. Jadi WBS itu adalah kepanjangan dari Work Breakdown Structure. Merupakan aktivitas proyek yang jauh lebih detail dibanding scope. Jelas ya, scope itu hampir mirip dengan main subjeknya project. Ya, kalau work breakdown structure itu detailnya dari scope, itu aja lah. Dan dia mempunyai level tingkatan kerumitan sendiri. Nah, contohnya WBS level 1, itu kan ya. WBS level 1 itu di develop tujuannya untuk akurasi seluruh proyek minus 25% sampai dengan 75%. Bukan minus ya, 25% sampai 75%. Tingkat estimasi level ini dilakukan pada tahap inisiasi. Nah, WBS level 1 ada di phase 1. Tingkat akurasinya memang jauh dari yang diharapkan, tapi cukuplah sebagai data input untuk keperluan perhitungan keekonomian suatu proyek. Ya, WBS level 1 ya. WBS level 2 lebih akurat. Ya. Tingkat akurasinya 10 sampai 25%. Estimasi di level ini dilakukan pada tahap planning. Kalau tadi WBS level 1 tahap inisiasi, WBS level 2 itu phase planning, yang digunakan nanti untuk alokasi anggaran atau budgetary. WBS level 3 dan 4
akurasinya minus 5% sampai plus 10%. Ya, tingkat estimasi di level ini dilakukan pada tahap eksekusi. Kok berubah Pak? Iya, BPS bisa dirubah dengan melibatkan seluruh stakeholder. Biasanya ada meeting khusus, ada rapat khusus, ya rapat kerja atau rapat koordinasi untuk menentukan WBS levelnya di level apa. Bisa saja WBS level 2 sama dengan level 3, bisa sama. Ya, karena tidak ada yang mau di breakdown lagi gitu ya. Nah, WBS level 3 dan 4 ini, dari situlah nanti muncul HPSO tadi, harga perkiraan sendiri atau underestimate. Ya, itu WBS level 4. Lanjut. Ya, rate manpower. Setiap proyek jelas beda, tadi sudah kita bahas ya. Berdasarkan daerah, berdasarkan disiplin ilmu, berdasarkan pengalaman, itu beda-beda rate manpower-nya. Konsultasi dengan procurement team untuk harga-harga masing-masing vendor ya. Jadi nanti muncul namanya MTO atau Material Takeover untuk kawan-kawan procurement dan equipment list-nya. Demikian juga untuk penawaran dari subkontraktor kita juga harus tahu. Itu nanti bisa juga kita gantikan dari perhitungan cost-nya. Oke ya, lanjut Bu. Nah, semua data nanti kita kumpulkan, lalu kita bikin kita pilih tools yang terbaik, gitu ya. Nah, itu ada faktor kontingensi, gitu ya. Total cost tadi yang kita bilang ada faktor apa? Elevasi, ada faktor apa lagi tadi? Faktor open tender. Faktor apa? Faktor persiapan. Jadi ya ada 3 item itu yang harus kita perhatikan juga. Ininya. Lanjut Bu. Biar cukup waktunya ya. Ini sudah 56. Nah, ini aja bersama. Jadi cost ini saya cuplik dari apa itu? PM Box ya. Kalau tadi itu dari AICE tadi ya, yang slide terakhir ke atas itu dari AICE. Prakteknya apa ya? Banyak ini dari PM Box, tapi yang banyak dipraktekkan dari AICE kalau di lapangan itu. Jadi kalau pokoknya cost engineering itu apa ya? Semi orang ekonomi, orang engineering tapi yang ekonomi gitu loh ya. Orang engineering tapi yang accounting gitu-gitu. Jadi harus paham lah. Itu kalau kita lihat di slide itu kan apa yang dijadikan dasar BPS, ya kan? Pada BPS. Semua cost engineering biasanya mulainya dari BPS. Oke lanjut Bu. Kayak ini cost estimasi, definisinya apa tadi di AICC tadi sudah, ini versi PM Box-nya hampir sama. Lanjut Bu. Nah itu kan ada apa? Discrete cost estimate. Nah, HPSOE itu enaknya itu ada kata-kata bottom up ya. Jadi harga pasar paling bawah ya, itu kita pakai acuan untuk jadikan HPSOE yang kita present ke manajemen, namanya bottom up estimate gitu ya. Ada rate initial production, ada WBS juga itu yang dijadikan panduan. Lanjut Bu. Siapa yang melakukan ini ya? Jelas cost engineering gitu ya. Bisa engineer cost atau price analyze, analis harga dan cost accountant gitu ya. Itu ada tiga disiplin atau 3 posisi engineer yang bisa
create suatu cost estimate itu. Lanjut Bu. Nah, ini keuntungannya cost engineer itu apa gitu ya. Mengidentifikasi, mengukur, dan men-tracking suatu cost gitu ya. Nanti dibaca sendiri. Lanjut Bu. Nanti kita kuis sebentar ya. Tidak keuntungannya itu apa itu ya, daya. Oke, lanjut Bu. Ada parameternya, ada analoginya, nanti dibaca sendiri actual cost itu apa, 3-point estimate itu apa ya. Lanjut. Nah, udah. Itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya ada kuis, ada file satunya Bu. Ada file satunya kayaknya. Ada kuis itu ya. Bukan kuis sih, ini coba kita ada pertanyaan, jawabannya apa gitu ya. Ada file satunya. Coba file satunya. Kita singkat aja, nanti kalau perlu detail itu kan di-sharing di, di drive ya. Saya ngirim 2 file tadi. Ya. Itu kalau Bapak ngambil sertifikat PMP atau CAPM atau apa itu ada pertanyaan seperti itu biasanya Pak. Coba kita bahas dulu nomor 1 itu ya. Oke, nomor 1. Loh. Sebentar. Oke, nomor 1, jika earn value-nya $550, actual cost-nya $650. Terus yang direncanakan adalah 600. Cost variance-nya berapa gitu ya. Ya gampang aja kan Pak ya. Cost variance-nya itu adalah earn value cost 100. ya minus AC ya, minus 650. Nah, jadi jawabannya A gitu. Mudah kan Pak ya? Nanti dilanjutkan. 100. Ya. Nanti saya sharing situ, nanti coba dibaca sendiri ya. Terus nomor 2, 3 itu gampang lah, semua ada rumusnya itu. Oke ya, terus apa? Lanjut Bu, lanjut sampai halaman berapa itu? Saya mau tunjukkan yang lanjut terus. Nah itu. Jadi pertanyaannya seperti ini semua lah kalau tes kita ngambil sertifikat ya. Itu the cost performance baseline adalah baca 3 pasang, ya kan? Used to mengukur, monitor dan overall cost performance of the project. Terdisplay di mana itu gitu ya? Terdisplay di mana Pak? Apakah S-curve, apakah inverted S-curve atau pie chart atau asset growth itu Pak? Gimana Pak? Monitor S-curve ya Pak ya. Ya itu di S-curve, gampang aja kan di S-curve itu. S-curve. Makanya tadi kan monitoringnya project itu hanya 2 gitu kan, apa WBS dan S-curve gitu. Itu aja yang kita pegang, ada Gantt kadang-kadang kalau diperlukan gitu ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak, Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kuis detailnya itu bisa dibaca-baca lagi, ada di sharing nanti oleh Shalendra ya. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwan atas pemaparan materi pada hari ini. Alhamdulillah tepat pada waktunya ya Pak. Mungkin izin mengingatkan kembali untuk pengisian daftar hadir dan Google Review. Dan kepada para peserta webinar sekalian, boleh untuk membuka kameranya karena kita akan masuk pada sesi foto.
Waduh, foto ya. Iya. Satu, dua. Sekali lagi ya, Pak. Satu, dua. Baik. Terima kasih kepada para peserta webinar dan kepada Bapak Irwan Hidayat. Sekian webinar untuk hari ini. Kita akan kembali pada webinar selanjutnya di week 5 mengenai kontrak manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak semua. Itu Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan dan ya, Bapak Ibu semuanya. mohon izin keluar.